Dalam sejarah Islam ada banyak perbedaan pendapat antar ulama. Tapi ada satu perbedaan yang meninggalkan jejak besar dan masih terasa dampaknya sampai pada hari ini, yaitu perseteruan antara Syekh Ahmad Zaini Dahlan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ini bukan sekedar perbedaan fikih biasa, bukan juga perdebatan akademik yang berakhir damai, tetapi ini adalah benturan dua pemahaman yang besar tentang bagaimana Islam harus dijalankan. Yang satu menjunjung tinggi tradisi para ulama seperti zikir, maulid, dan cinta kepada wali-wali Allah. Yang satu lagi mengangkat panji tauhid yang murni, membasmi apa saja yang dianggap sebagai bid'ah dan siap memerangi hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Di satu sisi yang lain ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, mufti Mekah, panutan ulama Nusantara, pembela tradisi dan ilmu warisan. Di sisi yang lain ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, seorang tokoh revolusi agama dari Najd yang mengibarkan semangat tajdid, yaitu pembaruan Islam dengan pendekatan yang tegas. Dari dua tokoh ini lahirlah dua arus besar dalam dunia Islam. Islam berbasis warisan ulama dan tasawuf yang damai dan menyatu dengan budaya, dan Islam yang berbasis pemurnian ajaran yang keras terhadap praktik tradisional yang menyimpang dari tuntunan Nabi SAW. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi antara mereka? Kenapa Syekh Zaini Dahlan sampai menulis kitab khusus untuk membongkar Wahabi? Dan bagaimana perseteruan ini mempengaruhi dunia Islam termasuk Indonesia? Mari kita telusuri lebih dalam, bukan untuk membangkitkan permusuhan, tetapi untuk belajar dari sejarah dan memahami akar perbedaan yang masih terasa hingga hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang perseteruan antara Syekh Ahmad Zaini Dahlan dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Ahmad Zaini Dahlan seorang ulama yang lahir di Mekah Al-Mukarramah. Beliau memiliki kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai mufti besar Syafi'iyah di Mekah dan guru besar di Masjidil Haram. Dalam sisi mazhab, beliau Syafi'i, Asy'ari dalam akidah, dan menganut tasawuf. Di antara karya-karya beliau termasuk Fitnatul Wahabiyah, Ad-Durras Tsaniyah, dan berbagai kitab fikih, akidah, serta sejarah Islam. Syekh Ahmad Zaini Dahlan berpengaruh besar di dunia Islam, khususnya Nusantara, karena banyak ulama Indonesia belajar kepadanya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berasal dari Najd, Jazirah Arab, kini disebut dengan Arab Saudi. Beliau sebagai pendiri gerakan tajdid, yaitu pembaruan, yang kemudian hari dikenal sebagai gerakan Wahabi. Dalam mazhab fikih, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu Hambali, namun independen dalam akidah, yaitu menolak taklid dalam masalah akidah. Ajaran pokok Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yaitu penekanan terhadap tauhid yang murni seperti tauhid uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat, dan pemberantasan segala bentuk bid'ah, syirik, dan khurafat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bersekutu dengan keluarga Al-Saud yang menjadi basis kekuatan politik pada saat itu. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyerukan kembali kepada ajaran tauhid yang murni dan menentang semua bentuk amalan-amalan yang dianggapnya tidak sesuai dengan sunnah, termasuk tawassul, tabaruk, istighatsah, ziarah kubur secara berlebihan, dan maulid Nabi SAW. Syekh Ahmad Zaini Dahlan menganggap gerakan Wahabi ini sebagai gerakan ekstremis dan menyesatkan, serta menghina para ulama terdahulu dan membid'ahkan mayoritas umat Islam. Para ulama Mekah dan Madinah, terutama kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, menolak keras dakwah Wahabi. Perlu kita ketahui bersama teman-teman sekalian, Syekh Zaini Dahlan menjadi salah satu tokoh utama dalam membongkar
ajaran Wahabiyah yang dianggapnya memecah belah umat Islam dan menyebarkan teror keagamaan. Di antara kritik Syekh Ahmad Zaini Dahlan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah. Dalam kitab ini teman-teman, Syekh Zaini Dahlan menyebutkan gerakan Wahabiyah sebagai golongan yang keluar dari ajaran Islam yang benar. Mereka mudah mengkafirkan sesama muslim hanya karena perbedaan amalan. Poin-poin kritik utama Syekh Ahmad Zaini Dahlan yaitu seperti takfirisme. Wahabi dianggap terlalu mudah mengkafirkan umat Islam yang melakukan amalan tradisional. Penghinaan terhadap para ulama dan wali. Wahabi dianggap menghina para ulama seperti Imam Nawawi, Al-Ghazali dan para ahli tasawuf. Kekerasan dan invasi bersenjata. Wahabi disebut sebagai kelompok yang menumpahkan darah sesama muslim. Penyimpangan pemahaman terhadap ayat-ayat sifat. Wahabi dianggap terjebak pada pemahaman tajsim, yaitu menyerupakan Allah dengan makhluk karena memahami ayat-ayat sifat secara zahir. Lalu tuduhan bid'ah terhadap amalan mayoritas umat. Ziarah kubur, maulid, tawassul dan tabaruk dianggap sebagai syirik oleh Wahabi. Namun menurut Syekh Zaini Dahlan itu semua memiliki dasar dalam tradisi Islam yang bersumber dari ulama muktabar. Lalu konteks sosial politik, Syekh Zaini Dahlan juga menyayangkan bagaimana Wahabi menjalin aliansi dengan kekuasaan Bani Saud untuk memaksakan ajaran mereka secara militeristik di Najd dan Hijaz. Maka bagaimana respon dan dampak ajaran Wahabi di Nusantara? Yang pertama, pengaruh Wahabi di dunia Melayu. Ajaran Wahabi menyebar ke Nusantara melalui pelajar-pelajar dari Najd dan beberapa orang Melayu yang belajar di sana. Namun ajaran ini mendapat penolakan yang keras dari para ulama tradisional seperti ulama Al-Sunnah atau Aswaja dan ulama Patani, Aceh dan Minangkabau. Lalu yang kedua, pembelaan terhadap Syekh Zaini Dahlan. Ulama-ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Mahfud At-Tarmasi dan lain sebagainya mendukung kritik terhadap Wahabi. Kitab-kitab Zaini Dahlan banyak dikaji dan dijadikan rujukan untuk menangkal pengaruh Wahabi. Teman-teman, mari kita lihat penilaian ulama tentang persoalan ini. Pendukung Wahabi menilai bahwa kritik Syekh Zaini Dahlan tidak ilmiah, musbuhat dan merupakan bentuk pembelaan terhadap praktek-praktek syirik. Mereka menganggap kitab-kitab seperti Fitnatul Wahabiyah sebagai bentuk hulu terhadap tradisi. Adapun penentang Wahabi menyatakan gerakan Wahabi sebagai bentuk baru dari Khawarij karena mudah mengkafirkan. Menilai bahwa dakwah Wahabi mengabaikan maqasid syariah dan hikmah dalam penyampaian dakwah. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, perseteruan antara Syekh Ahmad Zaini Dahlan dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bukan sekedar konflik pribadi, tetapi merupakan simbol dari pertarungan dua arus pemikiran dalam Islam. Arus reformis, yaitu yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menolak tradisi dan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Lalu arus tradisional Syafi'i Asy'ari yang mengakomodasi akal, tradisi dan nilai-nilai tasawuf. Perseteruan ini teman-teman terus berdampak hingga hari ini dalam bentuk konflik pemikiran antara kaum Salafi dan kaum Aswaja tradisionalis di Indonesia, antara kelompok yang menempatkan tauhid yang murni dengan kelompok yang mempertahankan tradisi tarekat dan maulid.
Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silahkan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.